Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 7 hingga kelompok 14. Jadi pertama masuk ke kelompok 7, yaitu materinya joint product and by product. Jadi joint product atau produk gabungan yaitu beberapa produk yang dihasilkan dari suatu rangkaian atau seri proses produksi secara serempak dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang sama. Di dalam proses produksi yang menghasilkan produk gabungan, produk yang dihasilkan itu terdiri dari dua macam. Yang pertama itu produk utama atau main produk, yang kedua produk sampingan atau by product. Jadi produk utama itu produk yang biasanya diproduksi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan produk sampingan. Biasanya produsen hanya memiliki sedikit kendali atas jumlah produksi sampingan yang dihasilkan. Sebaliknya, diperkenalkan metode teknik yang lebih maju, seperti yang digunakan di industri perminyakan, telah memungkinkan pengendalian yang lebih besar atas jumlah residu dan produksi sampingan lainnya. Kedua, produksi sampingan atau by product. Jadi istilah produk sampingan atau by product umumnya digunakan untuk mendefinisikan suatu produksi dengan nilai total yang relatif kecil dan dihasilkan secara simultan atau bersamaan dengan produk lain yang nilai totalnya lebih besar. Terus jadi masuk ke kelompok 8, yaitu just in time. Pertama itu pengertian just in time. Jadi just in time itu adalah pendekatan manufaktur yang mempertahankan bahwa produk-produk harus ditarik dari seluruh sistem dengan adanya permintaan dan bukan mendorong seluruh sistem dengan jadwal yang tetap untuk mengantisipasi permintaan. Kedua, sistem produksi just in time. Jadi sistem produksi just in time itu adalah sistem di mana suatu organisasi membeli bahan baku dan bagian-bagian memproduksi komponen hanya ketika mereka diperlukan dalam proses produksi. Selanjutnya masuk ke tujuan just in time. Jadi untuk melaksanakan sistem just in time ini, itu menurut Sulastri menjelaskan ada 8 prinsip dasar yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam menurunkan sistem strategi dan produksi. Jadi pertama itu menghasilkan produk. Jadi menghasilkan produk ini sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Kedua, itu memproduksi dalam jumlah kecil. Jadi memproduksi dalam jumlah kecil sesuai dengan permintaan pelanggan akan menghemat biaya dan sumber daya, selain menghilangkan persediaan barang dalam proses yang merupakan pemborosan dan dapat dihindari dengan menggunakan jadwal nurvia atau peningkatan yang efisien dan proses produksi. Ketiga, mengeliminasi pemborosan atau waste. Jadi pemborosan itu harus dieliminasi dalam setiap area operasi yang ada. Semua pemakaian sumber-sumber input seperti material, energi, jam kerja, mesin atau orang, dan lain sebagainya. Keempat, itu memperbaiki aliran produksi. Menata aliran produksi dilakukan dengan menggunakan sistem disiplin di tempat kerja, yaitu 5S, diantaranya Seiri, Seiton, Seiso, Sekitsu, dan Shitsuke. Yang kelima itu menyempurnakan kualitas produk. Jadi kualitas produk adalah tujuan dari sistem just in time dalam proses produksi. Diupayakan untuk mencapai kondisi zero defect atau dengan cara melakukan pengendalian secara total dalam setiap langkah proses yang ada. Selanjutnya itu yang keenam, karyawan yang berkompeten. Jadi semua karyawan harus menguasai semua bidang di proses produksi perusahaan. Karyawan akan diberikan kesempatan dan otoritas penuh untuk mengatur dan mengambil keputusan apakah suatu aliran operasi bisa diteruskan atau harus dihentikan. Selanjutnya ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Jadi menghilangkan ketidakpastian dengan supplier yaitu dengan cara menjalin hubungan abadi dan memiliki supplier yang tempatnya berdekatan dengan perusahaan, dan juga mempunyai supplier yang ada hubungan kerabat dengan pemilik perusahaan. Lanjut ke bagian 8, yaitu penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Jadi pemeliharaan jangka panjang seperti berpegang pada kontrak jangka panjang, memperbaiki mutu, fleksibilitas dalam mengadakan pesanan barang, pemesanan dalam jumlah kecil yang dilakukan berkali-kali, mengadakan perbaikan secara terus-menerus, dan kesinambungan.
Ya, jadi lanjut ke kelompok 9 yaitu material costing atau biaya bahan baku. Jadi perlu kita ketahui bahwa biaya bahan baku itu adalah adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkutan, penyimpanan dan lain-lain. Selanjutnya itu sistem pembelian. Jadi sistem pembelian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu prosedur permintaan pembelian bahan baku. Yang kedua, proses penerimaan bahan baku atau pemasok pengiriman bahan baku. Yang ketiga, prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Yang keempat, itu prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Ya, lanjut ke bagian keduanya yaitu penentuan harga pokok bahan baku. Di sini tuh terbagi menjadi 2, yaitu pertama, metode identifikasi khusus atau specific identification method. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku digunakan harus diberi tanda pada harga pokok per satuan berapa bahan baku tersebut dibeli. Setiap pembelian bahan baku yang harga persatuannya itu berbeda dengan harga persatuan bahan baku yang sudah ada di gudang. Harus dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga berapa bahan baku tersebut dibeli. Yang kedua itu metode masuk pertama, keluar pertama atau first in first out method. Jadi metode masuk pertama atau keluaran pertama yaitu menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok per satuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang. Jadi digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama dipakai. Perlu ditekankan di sini bahwa untuk menentukan biaya bahan baku, anggapan aliran biaya tidak harus sesuai dengan aliran fisik bahan baku dalam produksi. Ya, selanjutnya masuk ke kelompok 10 yaitu labor controlling. Ini di sini tuh kita harus mengetahui apa itu labor controlling. Jadi labor controlling itu menurut Armstrong labor controlling adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengatur tenaga kerja dalam suatu organisasi. Itu mencangkup pengolahan aspek-aspek seperti penugasan kerja, pemantauan produksi, evaluasi kinerja, dan pengembangan keterampilan karyawan. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang digunakan secara efisien dan efektif. Selanjutnya itu masuk ke produksi dan tenaga kerja. Jadi produksi dan tenaga kerja di sini itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu merencanakan produksi. Jadi dalam merencanakan produksi, untuk memperbaiki produktivitas sebaiknya memberikan tanggung jawab kepada manajer dan penerapannya. Selain itu, rencana tersebut sebaiknya konsisten dengan rencana-rencana yang telah ada, seperti anggaran operasi dan rencana untuk investasi modal, riset, teknologi, dan pengembangan karyawan. Kedua itu pengukur produktivitas. Jadi setelah rencana dibuat, produktivitas harus diukur, dianalisis, dipahami untuk menentukan produksi dan juga untuk memberikan akses yang kuat dan akurat untuk membandingkan misalnya kinerja aktual dengan target atau kinerja standar. Itu masuk ke bagian 3 yaitu dampak ekonomi dan produktivitas. Dengan produktivitas yang meningkat, keuntungan perusahaan dan pendapatan real karyawan juga meningkat. Selain itu, peningkatan produktivitas memberi kesempatan masyarakat untuk memperoleh manfaat yang lebih banyak dan lebih baik dari sumber daya ekonomi yang tersedia. Masuk ke bagian 4 yaitu peningkatan produktivitas dengan manajer yang lebih baik atas sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia yang lebih baik menawarkan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk dengan memberikan kesempatan pada karyawan untuk lebih terlibat langsung dalam pengolahan pekerjaan mereka. Manajemen membutuhkan perspektif jangka panjang dan berkelanjutan, bukan perspektif jangka pendek. Itu masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu organisasi atas akuntansi biaya, tenaga kerja, dan pengendaliannya. Jadi sini itu terbagi menjadi 9. Yang pertama itu sejarah kerja dari setiap pekerja.
Yang kedua, informasi yang diperlukan untuk memenuhi kontrak serikat kerja, hukum jaminan sosial, peraturan upah dan jam kerja. Ketiga, waktu kerja dan biaya standar. Yang keempat, jam kerja setiap karyawan, tingkat upah dan total pendapatan untuk setiap periode penggajian. Kelima itu perhitungan potongan dari upah kotor untuk setiap karyawan. Keenam, output atau pencapaian dari setiap karyawan. 7. Jumlah biaya dan tenaga kerja tidak langsung maupun langsung yang akan dibebankan ke setiap pesanan. Kedelapan, total biaya kerja di setiap departemen untuk setiap periode. Kesembilan, data kumulatif atas potongan pendapatan dan gaji untuk setiap karyawan. Jadi masuk ke kelompok 11, yaitu factory overhead controlling. Jadi di sini terbagi menjadi 3 materi. Yang pertama itu definisi factory overhead. Jadi definisi factory overhead itu adalah biaya pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam suatu uang yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu. Salah satu dari komponen yang membentuk biaya produksi yaitu biaya overhead pabrik. Para ahli mendefinisikan biaya overhead pabrik sebagai berikut. Pertama itu menurut Adolf Matz dan Maltion F. Ursri itu memberikan definisi bahwa biaya overhead pabrik itu pada umumnya didefinisikan sebagai bahan tak langsung atau buruh tak langsung dan biaya pabrik lainnya yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi atau tujuan biaya akhir tertentu seperti kontrak-kontrak pemerintah. Nah, sedangkan menurut Don R. Hansen dan Marianne M. Woman, pengertian itu biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu klasifikasi factory overhead. Jadi klasifikasi factory overhead itu sini pertama itu penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Jadi pada perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya produksinya itu termasuk dalam biaya overhead pabrik. Jadi di sini tuh dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama itu biaya bahan penolong, kedua biaya tenaga kerja tidak langsung, ketiga biaya perbaikan dan pemeliharaan, keempat biaya yang timbul sebagai akibat dari penilaian aset tetap, dan yang kelima itu biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Yang kelima biaya overhead pabrik lainnya yang secara langsung memerlukan pengeluaran. Atau mungkin yang terakhir, selanjutnya masuk ke bagian keduanya, yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilaku dalam hubungannya dan perubahan volume produksi. Jadi dilihat dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan dan volume kegiatan. Biaya overhead pabrik itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap atau fixed factory overhead. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel atau variable factory overhead cost. Dan yang ketiga itu biaya overhead pabrik semi variabel atau semi variable factory overhead cost. Masuk ke pembahasan ketiganya, yaitu teknik pengendalian factory overhead. Jadi di sini tuh teknik pengendalian factory overhead itu pertama ada itu anggaran overhead atau budgeting. Jadi anggaran overhead pabrik itu atau budgeting merupakan elemen penting dalam pengendalian biaya pada perusahaan manufaktur. Jadi anggaran ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung seperti biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan penolong, penyusutan, dan amortasi biaya, reparasi, dan pemeliharaan aset tetap. Nah, jadi masuk ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 12. Itu departementalisasi biaya overhead pabrik. Jadi konsep dasar departementalisasi biaya overhead pabrik yaitu departementalisasi overhead pabrik berarti membagi pabrik ke dalam segmen-segmennya tersebut, disebut departemen. Kemana biaya overhead pabrik tersebut dibebankan untuk tujuan akuntansi pembagian suatu pabrik ke departemen-departemen yang terpisah. Itu menyediakan perhitungan biaya produksi yang lebih baik
dan meningkatkan pengendalian yang bertanggung jawab. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi departementalisasi biaya overhead pabrik. Jadi di sini tuh terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kesamaan operasi dan mesin. Jadi departemen harus dikelompokkan berdasarkan kesamaan operasi dan mesin yang digunakan. Hal ini akan memudahkan dalam alokasi biaya overhead pabrik yang berkaitan dengan mesin dan operasi tersebut. Yang kedua itu lokasi operasi dan mesin. Itu di mana lokasi departemen juga dapat menjadi faktor pertimbangan. Departemen yang berdekatan mungkin memiliki biaya overhead yang sama, biaya sewa gedung dan utilitas. Yang ketiga itu tanggung jawab atas produksi dan biaya. Jadi setiap departemen harus memiliki tanggung jawab yang jelas atas produksi dan biaya yang terjadi di departemen tersebut. Hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian biaya. Yang keempat itu hubungan operasi terhadap aliran produk. Jadi departemen harus dikelompokkan berdasarkan hubungan operasinya dengan aliran produk. Hal ini akan membantu dalam melacak biaya overhead yang berkaitan dengan setiap tahapan produksi. Jadi lanjut ke kelompok 13, yaitu penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Jadi sistem biaya standar dan analisis varian adalah dua alat penting dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan mengevaluasi kinerja. Di sistem biaya standar menetapkan biaya yang diharapkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Sementara analisis varian membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk mengidentifikasi penyimpangan. Lanjut ke langkah-langkah dalam proses analisis varian. Jadi di sini tuh terbagi menjadi 7. Yang pertama itu penentuan standar biaya. Jadi langkah pertama dalam analisis varian adalah menetapkan standar biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik berdasarkan estimasi yang realistis dan akurat. Kedua itu pencatatan biaya aktual. Perusahaan mencatat biaya aktual yang terjadi selama periode tertentu, baik untuk bahan baku, tenaga kerja, maupun overhead pabrik. Yang ketiga, perhitungan varian. Selanjutnya, perusahaan menghitung varian biaya dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditetapkan. Keempat, analisis varian, yaitu manajemen menganalisis varian biaya untuk memahami penyebab perbedaan antara biaya aktual dengan biaya standar. Jadi analisis dilakukan untuk setiap jenis biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan setiap varian. Yang kelima, identifikasi penyebab varian. Jadi manajemen mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan varian biaya, seperti perubahan harga bahan baku, efisiensi penggunaan tenaga kerja, atau perubahan dalam biaya overhead. Yang keenam, tindakan korektif. Jadi berdasarkan analisis varian, manajemen mengambil tindakan korektif untuk mengendalikan varian yang tidak diinginkan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai target biaya. Yang ketujuh itu pelaporan dan monitoring. Hasil analisis varian dilaporkan kepada manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih lanjut. Ya, jadi lanjut ke kelompok terakhir atau kelompok 14, yaitu analisis biaya pemasaran. Jadi pengertian biaya pemasaran itu menurut Mulyadi pada tahun 2005, yaitu adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produksi. Contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya stempel. Dalam arti sempit, biaya pemasaran hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Dalam arti luas, biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produksi selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produksi tersebut diubah kembali ke dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya itu manfaat analisis biaya pemasaran. Jadi menurut Mulyadi pada tahun 2015 menyatakan bahwa analisis biaya pemasaran menurut daerah pemasaran itu memiliki manfaat untuk mengendalikan biaya pemasaran yang terjadi di dalam tiap-tiap daerah pemasaran serta mengarahkan pemasaran produksi pada daerah-daerah pemasaran yang berkontribusi dalam memberikan laba yang paling tinggi. Jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan atau rangkuman dari kelompok 7 hingga kelompok 14.
itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.